Halo Sobat Nobar, selamat datang di Nobar. Bagaimana kabarnya? Masih puasa kayak Samidi? Kembali lagi bersama saya Tobi, yang kali ini akan membawakan film brutal sekaligus beradrenalin berjudul The Northman yang dirilis pada tahun 2022. Kali ini film Viking, tapi bukan yang biru, mengisahkan tentang pembalasan dendam seorang Viking terkuat yang menyamar sebagai budak agar bisa menghabisi pamannya sendiri yang membunuh kedua orang tuanya saat ia masih kecil. Wah, konflik keluarga nih. Apakah pembalasan dendamnya akan berhasil ataukah hanya akan berakhir dengan kematiannya sendiri? Dan kebetulan saya lagi buru-buru mau buka puasa di markas Samidi, so tanpa berlama-lama lagi, siapkan mata, telinga, dan anu-anuan kalian semua. Mari kita nobar dan inilah The Northman. Film akan menceritakan mitologi Norwegia tentang Viking yang terinspirasi oleh salah satu kisah masterpiece Shakespeare berlatar pada tahun 895 Masehi. Cerita akan bermula dari sebuah kerajaan Viking bernama Ravensey yang bertempatan di Atlantik Utara. Seorang bocah yang bernama Amlet sedang melihat kepulangan ayahnya dari peperangan. Amlet yang tidak sabar dengan kepulangan ayahnya masuk ke kamar ibunya yang bernama Gudrun. Di ruang tahta, sang raja yang bernama Aurfandil memeluk anak dan istrinya yang baru ia temui saat itu. Hail, Lord King. For a good smothering! How I've missed you. Beberapa saat setelah mereka berkumpul kembali, seorang Viking yang terkenal sebagai pebantai barbar sekaligus adik dari Raja Aurfandil datang untuk menyambut kepulangan abangnya, ia bernama Samidi. Hail, Lord King. Accept my cup, kinsman. Melihat itu, seorang pria yang terkenal gila berkata bahwa ia melihat hasrat perselingkuhan yang akan terjadi antara sang ratu dengan Samidi. Mendengar ocehan orang gila tersebut, Samidi langsung bersiap untuk memotong kepalanya. Akan tetapi, raja menahan tindakan adiknya tersebut karena ia tahu maksud dari orang gila tersebut hanya bercanda. Release your brother. 'Tis but a jest. Here's one more in need of your safekeeping than myself. Thorir! My son! To the kingdom of Rapse! Setelah pertemuannya itu, Raja Aurfandil dan Ratu Gudrun melakukan pembicaraan layaknya suami dan istri di kamar. Aurfandil mengakui bahwa saat berperang, hatinya sempat tertusuk oleh pedang lawan, sehingga membuatnya menyadari bahwa umurnya bisa jadi tidak akan lama lagi. Ia mengatakan pada Gudrun bahwa ia akan segera menobatkan Amlet sebagai raja, karena kakeknya juga pernah dinobatkan sebagai raja saat ia berumur yang sama seperti Amlet. Tapi di luar itu semua, Aurfandil tetap ingin pergi berperang karena ia ingin mati sebagai Viking agar siap diangkat ke Valhalla. Untuk info, Valhalla adalah surga para Viking. Tapi berbeda dengan kepercayaan lain, untuk masuk ke dalam Valhalla, seorang Viking harus mati berperang atau berjuang untuk apa yang ia sebut sebagai rumah. Gudrun yang mengetahui bahwa suaminya sakit parah hanya bisa terdiam dan mencoba menghiburnya. Let me take you to her bed. No. Sickness may live the long life of a shameful greybeard. Di suatu malam, Amlet dibawa oleh Aurfandil untuk melakukan sebuah ritual rahasia untuk menobatkan dirinya sebagai raja. Saat itu, ritual mereka dipimpin oleh pria gila yang kemarin mencemooh raja dan ratu. Kemudian, Amlet mengikuti ayahnya yang tiba-tiba berperilaku seperti serigala. Dalam suasana yang sangat supranatural, orang gila itu pun menyebutkan bahwa mulai dari sekarang, penentuan Amlet sebagai serigala akan dinilai oleh dewa yang mereka percayai. Dari sekarang juga, Amlet akan hidup dengan memikul beban sebagai seorang Viking yang harus mati dan pergi ke Valhalla. Ayahnya mengatakan bahwa Amlet tidak akan dianggap sebagai serigala perkasa, melainkan seperti anjing kampung jika ia tidak memenuhi takdirnya tersebut. Aurfandil kemudian membuka bekas lukanya dan memasukkan tangan Amlet ke dalam parutnya. Tangan Amlet berhasil dimasukkan ke dalam organ milik ayahnya sehingga ia dapat merasakan langsung bagaimana jantung ayahnya berdetak. Di dalam jantung itu, ia melihat sebuah gambaran yang menunjukkan bahwa ia akan menjadi Viking yang sangat perkasa. Kings.
Ketika ritual selesai, Raja membawa Amlet keluar. Layaknya bocah biasa, Amlet menjulurkan lidahnya untuk merasakan dinginnya salju. Namun tiba-tiba, karena tidak punya pilihan, Amlet memilih untuk lari meninggalkan ayahnya. Amlet penasaran siapa orang yang berani menyerang raja, dan setelah lari lumayan jauh, ia bersembunyi dan mengintip dari balik bebatuan. Ternyata orang tersebut adalah pamannya sendiri, seorang Viking dengan julukan pembantai yang barbar, tidak lain tidak bukan adalah Samidi. Sebelum kepalanya dipenggal, Aurfandil melayangkan sumpah pada adiknya. Ia berkata, "Kematianku akan membawa pembalasan yang berapi-api kepadamu, saudaraku. Tahta yang kau curi akan menjelma bagaikan ular yang menggigitmu di saat kamu tertidur." Will not last till living nights, till a flaming vengeance gorges on your dead. Strike! Melihat kepala ayahnya sudah menggelinding ke tanah, Amlet memutuskan untuk lari sejauh mungkin. Tapi ternyata Amlet berhasil menyelinap ke dalam kerajaannya untuk mengecek keadaan. Ternyata pemberontakan telah terjadi dan ibunya berhasil diculik oleh pamannya. Untungnya setelah hidungnya berhasil dipotong, seorang pria yang gagal menangkap Amlet tidak ingin mengakui bahwa ia telah gagal menangkap anak raja itu. Sehingga ia pun berbohong pada Samidi dan mengatakan bahwa Amlet telah mati tenggelam di lautan. Amlet yang berhasil kabur mencuri kapal dan lari dari kerajaannya sendiri. Di tengah perjalanannya, ia membuat sumpah yang akan ia ingat bagaikan nyanyian dalam pertarungannya sendiri. Sumpah itu berbunyi, "Aku akan membalaskan dendammu, ayah. Aku akan menyelamatkanmu, ibu. Aku akan membunuhmu, paman." I will save you, father! I will save you, mother! I will kill you, Fiona! I will avenge you, father! I will save you, mother! Ia mengatakan itu berulang-ulang kali sembari mendayung sebuah perahu kecil, bersiap untuk mengarungi samudra liar. Kemudian cerita akan dipercepat beberapa tahun, sampai akhirnya kita diperlihatkan dengan sekumpulan Viking yang sedang mengayuh perahu di negeri Rus. Negeri Rus terkenal dengan kebrutalan Vikingnya. Layaknya beruang buas, mereka membunuh semua lawannya dengan bengis dan tanpa ampun. Terlihat Amlet yang sudah dewasa menjadi salah satu dari grup Viking tersebut. Amlet yang sudah menjadi sangat hebat sekarang bahkan bisa menghentikan sebuah tombak yang diarahkan kepadanya dengan tangan kosong. Dengan cepat dan brutal, grup Viking yang ia pimpin dapat menghabisi semua orang di kerajaan Rus. Amlet menjadi sangat buas layaknya serigala yang dijanjikan saat ia kecil. Setelah ia menggigit leher salah satu Viking lawan, ia melolong bagaikan serigala yang hidup di antara para beruang. Setelah melakukan perang itu, salah satu tetua Viking menghampiri Amlet untuk mengatakan bahwa ia sangat bangga dapat memungut Amlet saat ia kecil. Ia tahu bahwa Amlet akan menjadi seorang pembunuh berdarah dingin. Amlet lalu pergi ke suatu gubuk untuk memilih siapa yang akan ia bunuh dan akan ia ambil untuk dijadikan budak. Tak berselang lama, Amlet mendengar sebuah panggilan yang terus membisikkan namanya. Ternyata panggilan itu berasal dari seorang penyihir buta yang bernama Ceres. Di
Di masa ini, penyihir dipercayai oleh Viking sebagai pengingat akan tujuan mereka agar bisa mencapai Valhalla. Ceres lalu kembali mengingatkan Amlet bahwa ia hidup untuk memenuhi janji yang ia serukan saat ia lari dari kerajaannya, dan Amlet pun hanya bisa terdiam. Penyihir itu juga mengatakan bahwa ketika Amlet mati nanti, ia akan melahirkan sebuah raja baru yang akan memimpin para Viking. Fate, the Norns have spoken. Keesokan harinya, Amlet yang bersiap-siap untuk melanjutkan perjalanannya mendengar sebuah kabar dari kerajaan tempat tinggalnya dulu dari seorang teman Vikingnya. Ternyata, sekarang kerajaan itu sudah direnggut oleh Raja Norwegia, sehingga Samidi yang merupakan pamannya memutuskan untuk kabur ke sebuah desa terpencil untuk menjadi peternak domba sekaligus pemimpin desa tersebut. Para Viking kemudian menghina Samidi dikarenakan pengkhianatan yang ia lakukan dianggap sebuah hal yang sia-sia, karena setelah membunuh saudaranya sendiri, ia kehilangan tahta yang baru saja ia duduki. Mendengar itu, Amlet menyadari bahwa inilah saatnya ia akan memenuhi takdirnya untuk memenggal kepala pamannya. Amlet memutuskan untuk meninggalkan perkumpulan Vikingnya untuk menyusup sebagai budak yang akan dikirimkan kepada Samidi. Di dalam perjalanannya, perahu mereka dihancurkan oleh badai. Dikala badai yang menghancurkan perahu mereka, Amlet kembali diperlihatkan masa depan yang akan ia lalui. Diramalkan bahwa ia akan jatuh cinta dengan seorang budak bernama Olga, tidak pakai Syahputra, yang kebetulan budak tersebut berada di satu perahu dengannya. Sesaat setelah mereka diantar ke tempat Samidi, Amlet berkenalan dengan Olga. Saat itu mereka berdua memberitahukan motivasi mereka masing-masing. Olga yang ingin kabur dari belenggunya sebagai budak mengatakan bahwa ia dengan senang hati membantu Amlet untuk membunuh Samidi, asalkan mereka berdua dapat kabur dari tempat ini. Mendengar itu, Amlet menyetujuinya karena ia yakin kalau Olga sangat pandai mengakali orang lain. Selain itu, hanya Olga lah yang mengetahui kalau Amlet adalah penyusup di antara para budak. Sesampainya di hadapan pamannya, Amlet ditugaskan di bagian pembangunan desanya, sementara Olga di bagian dapur. Di sana, ia juga berkenalan dengan sepupunya sendiri yang bernama Thorir. Sepupunya itu ternyata menjadi sangat songong karena mempunyai ayah yang dianggap orang banyak sebagai raja. I'm not impressed. Never look me in the eye, slave. Singkat cerita, beberapa hari berlalu, Amlet menyadari bahwa ibunya telah diangkat untuk menjadi istri pamannya. Amlet dan Olga pelan-pelan menjalankan rencana mereka. Dari sebuah ukiran dinding dan petunjuk dari mimpinya, Amlet menyadari bahwa takdirnya akan menghantarkannya ke suatu pedang legendaris yang akan memenggal kepala pamannya tersebut. Di suatu malam, Amlet keluar untuk mencari sebuah goa peninggalan orang gila yang dulunya melakukan ritual pada ia dan ayahnya. Goa itu ternyata sudah ditempati oleh penyihir yang sekarang tinggal dengan kepala orang gila tersebut. Mengetahui niat Amlet, penyihir lalu menghidupkan kepala orang gila itu untuk berbicara padanya. Dan setelah kembali dibangkitkan, kepala itu kemudian memberitahu bahwa tidak jauh dari tempat ini terdapat sebuah pedang yang ditempa oleh badai besi paling mematikan yang pernah lahir di dunia ini. Pedang itu diikat dengan tulang seorang ksatria yang paling berkuasa pada zamannya. Bilah pedang tersebut juga bagaikan taring naga yang tidak akan pernah tumpul. Tapi pedang itu memiliki suatu kelemahan, yaitu ia hanya bisa terhunus dalam kegelapan malam, yang artinya pedang itu tidak dapat dipakai di siang hari. Mengetahui hal itu, Amlet lalu mengikuti petunjuk dari penyihir untuk menemukan tempat pedang suci itu bersemayam. Ternyata untuk mendapatkan pedang itu tidaklah mudah. Amlet harus melawan mayat hidup yang bersemayam di goa tempat pedang itu berada. Untungnya dengan kemauan dan kemampuan yang ia punya, Amlet bisa mengimbangi mayat hidup tersebut.
Setelah ia mendapatkan pedang tersebut, Amlet lalu segera pulang untuk menyembunyikan pedang yang baru ia dapatkan. Saat itu, kita juga diperlihatkan Samidi yang berusaha memperkaos Olga, tapi untungnya Olga dapat mengakili Samidi dengan memperlihatkan darah mensnya kepada Samidi. Samidi yang merasa jijik pun membatalkan niatnya untuk meniduri Olga. Di kala fajar yang akan terbit, Amlet menyembunyikan pedang itu di atap salah satu gubuk yang ia tempati. Keesokan harinya, Amlet diminta ratu untuk mengikuti keluarga mereka untuk melakukan sebuah olahraga. Olahraga ini kerap dilakukan untuk melihat siapa budak yang paling kuat di antara dua keluarga yang berbeda. Olahraga ini terlihat seperti baseball yang dicampur dengan pertarungan smackdown. Di sini, para pemainnya saling baku tumbuk sampai tak sadarkan diri untuk memperebutkan sebuah bola. Sampai akhirnya hanya tersisa Amlet dan seorang budak dari keluarga lawan. Mereka berdua pun by one untuk memenangkan pertarungan ini. Ternyata anak Gudrun dan Samidi yang paling bocah dengan iseng mengambil bola tersebut untuk dimasukkan ke dalam gawang lawan. Budak keluarga lawan yang melihat itu membanting kepala bocah itu hingga ia tak sadarkan diri. Untungnya dengan tepat waktu, Amlet menyerang budak yang berani melukai sepupunya itu dengan brutal. Singkat cerita, malam pun poek. Thorir memberikan Amlet hadiah sebagai tanda terima kasih telah menyelamatkan adiknya. Amlet diberikan pilihan untuk tidur dengan wanita siapa saja yang ada di desa itu. Karena tidak tertarik dengan siapa-siapa, Amlet memutuskan untuk pergi menyendiri di dalam hutan. Tapi ia malah bertemu dengan Olga yang sudah menunggunya. Saat itu terungkap bahwa Olga mengetahui bahwa takdirnya dan Amlet akan bertemu sebagai suami dan istri. Mendengar itu, Amlet dengan cepat menikmati Olga layaknya serigala yang menyantap keindahan angsa. Setelah selesai anu-anuan, mereka berdua memutuskan untuk memulai rencana mereka untuk menghancurkan Samidi besok hari dengan memakai jamur beracun yang Olga dapatkan di tengah hutan. Keesokan harinya, Thorir mengamuk dan berteriak ketika melihat bahwa salah satu teman-temannya dipotong dan disusun seperti bentuk kuda. Mayat mereka lalu dipajang di atas gubuk tempat mereka melakukan ritual. Christian monsters! Monsters! By Freyr, we will avenge them. Para warga yang melihat itu menyangka bahwa itu adalah perbuatan dari iblis yang menghantui Samidi dan keluarganya. Samidi lalu meminta para dukun di tempat itu untuk mengadakan ritual pembersihan agar kejadian seperti ini tidak terulang lagi. Ia mengira bahwa ini adalah teguran dari dewanya karena ia sudah lama tidak mempersembahkan tumbal. Para dukun pun memilih seorang budak untuk dijadikan tumbal agar teguran dewa tersebut bisa berhenti. Beberapa saat kemudian, Samidi dan keluarganya dikejutkan dengan suara teriakan yang terdengar dari luar. Dan setelah mereka menelusuri suara itu, ternyata yang terbunuh malah dukun itu sendiri. Gudrun lalu memberitahu bahwa mungkin sang dewa lebih memilih orang yang lebih berkuasa untuk dijadikan seorang tumbal, bukan seorang budak. Namun, Samidi lalu sadar kalau ini bukanlah hasil perlakuan dewanya, melainkan serangan dari seorang penyihir. Keesokan harinya, Samidi memerintahkan semua budaknya untuk berjaga-jaga dari serangan penyihir. Dan saat malam tiba, Olga memasukkan jamur ke makanan para penjaga sehingga membuat mereka keracunan. Tonight? Melihat semua orang desa sudah menjadi sangat kacau, Amlet menyelinap ke dalam rumahnya. Di sana, ia menemui Gudrun. Amlet lalu mengakui bahwa ia adalah anak kandungnya yang berhasil lari untuk membalaskan dendam keluarga mereka kepada Samidi. Akan tetapi, sang ibu malah tidak ingin dendamnya dibalaskan karena Gudrun sudah benar-benar jatuh cinta pada Samidi. Terungkap pula bahwa ternyata dulu selama ayahnya pergi berperang, gurauan orang gila itu tidak salah. Dan saat itulah
itulah Gudrun mengancam Amlet. Jika ia berani membunuh Samidi dan anak-anaknya, ia akan memberikan Amlet kutukan mematikan dari seorang ibu. Dengan licik, Gudrun menggoda Amlet agar ia mau mendengarkannya. Amlet yang tidak ingin meniduri ibunya sendiri bergegas untuk meninggalkannya. Amlet lalu datang ke kamar Thorir dan menusuknya hingga tewas. Then your mind reek of your foul father. Setelah membunuh Thorir, Amlet menemui Olga yang sudah berada di luar menunggunya. Amlet lalu berencana melarikan diri sendiri karena ia tidak ingin Olga ikut dianggap sebagai pengkhianat. It is my cursed son, Amlet. Samidi pun marah besar setelah mengetahui bahwa anak sulungnya telah dibunuh dan jantungnya diambil. Bagi para Viking, mengambil sebuah organ dari lawannya adalah cara untuk mempermalukan kematian mereka. Maka dari itulah Samidi merasa sangat terhina ketika melihat jasad dari anak sulungnya. Ia pun mendengarkan saran dari istrinya yang meminta bahwa ia harus memeriksa semua budak yang mereka punya. Dikarenakan di antara mereka ada seseorang yang membantu Amlet untuk melakukan balas dendam ini. Setelah mengumpulkan semua budak yang ia punya, pedang Samidi berhenti pada Olga yang saat itu tidak bisa mengelak lagi. Dan saat ingin memenggal kepala Olga, dari jauh terdengar teriakan dari seorang pria yang menggenggam sebuah jantung. Let her alone! I am his... Amlet kemudian datang untuk menantang mereka semua. Sayangnya, dengan matahari yang saat itu masih ada di langit, Amlet tidak bisa mencabut pedang miliknya. Tapi di luar itu, ia tetap berhasil mengalahkan banyak orang sendirian. You're just like your father. Dan saat Amlet tertangkap, Olga berhasil melarikan diri. Selain itu, Amlet juga mengakui bahwa yang ia bawa bukanlah jantung dari Thorir, melainkan jantung dari anjing gila. Beberapa saat kemudian, kita diperlihatkan dengan Amlet yang disiksa. Samidi masih belum membunuh Amlet karena ia masih ingin mencari tahu keberadaan jantung dari Thorir. Roh ayahnya pun datang untuk menyelamatkan Amlet dalam bentuk gagak. Samidi dan orang-orang desanya melakukan pemakaman untuk jasad dari Thorir. Mereka membakarnya agar ia bisa mati dengan tenang dan naik ke Valhalla. Usai mereka melakukan itu, Samidi dan beberapa bawahannya bersiap untuk memenggal kepala Amlet. Tetapi sesampainya mereka di sana, mereka hanya menemukan sekumpulan gagak. Dan ternyata Amlet sudah berhasil diselamatkan oleh seorang Valkyrie sembari mengendarai sebuah Pegasus yang terbang di angkasa. Bagian ini sebenarnya hanyalah simbol dari cerita ini, memaknai bahwa Amlet adalah seorang ksatria Viking sejati yang belum ditakdirkan mati saat ini. Layaknya seorang keturunan raja yang terbuang, bagi para dewa, Amlet tetaplah seorang raja yang sesungguhnya. Itulah kenapa ia layak diselamatkan oleh Valkyrie yang menunggangi Pegasus. Amlet tersadar di sebuah pemandian air panas dan ternyata yang menyelamatkannya tadi malam adalah Olga. Saat ia tersadar, Olga berkata bahwa ia sudah menyiapkan sebuah perahu untuk mereka pakai keluar dari pulau ini karena Olga ingin memulai hidup baru bersama Amlet. Saat mereka ngobrol di perahu, Amlet tidak sengaja menyentuh perut Olga yang membuat ia mendapat sebuah penglihatan mengenai keturunannya.
Kejadian yang terjadi persis seperti ritualnya dulu. Amlet menyadari bahwa Olga telah mengandung 2 anak kembar mereka. Mengetahui hal itu, Olga mengatakan bahwa ia ingin kedua anak yang ia kandung merasa aman dimanapun mereka berada. Amlet lalu kembali berpikir bahwa paman dan ibunya masih hidup. Ia takut jika mereka kembali membalaskan dendam Thorir kepada anak-anaknya nanti. Karena tidak ingin dihantui rasa takut, Amlet memutuskan untuk kembali ke tempat pamannya sendirian. Kita kemudian diperlihatkan dengan Amlet yang kembali menyusup ke desa tempat Samedi tinggal. Untungnya ia kembali saat malam hari, jadi ia dapat menggunakan pedang yang paling mematikan. Tujuan awal Amlet adalah membebaskan para budak yang dimiliki oleh Samedi. Do with it what you will. Lalu dengan cepat, ia menyusup ke rumah Samedi lalu membunuh ibu dan anak bungsu mereka. Samedi yang melihat istri dan anaknya telah dibantai mengajak Amlet untuk berduel di suatu tempat yang lebih ekstrim bernama Gerbang Neraka. Karena ia ingin itu menjadi pertarungan antara hidup dan mati bagi mereka berdua. Sehabis itu, Samedi pun membawa jasad anak dan istrinya ke Gerbang Neraka agar ia bisa disusul oleh Amlet. Dari luar, para budak yang lolos membakar desa Samedi. Mereka bersyukur akhirnya rantai yang mengikat kaki mereka sudah terlepas. Di Gerbang Neraka, Amlet datang dengan membawa pedang yang ia punya. Di sana, Samedi telah menunggunya untuk melakukan duel 1 lawan 1. Dan akhirnya pertarungan mereka sampai pada tahap akhir di mana keduanya sudah kehabisan tenaga. Film diakhiri dengan Amlet yang terjatuh setelah berhasil memenggal kepala pamannya. Di masa kritisnya, ia kembali diperlihatkan dengan Olga dan anak-anaknya. Baginya, ia telah berhasil mengakhiri rantai dendam yang terjadi. Sekarang, Amlet sudah berhasil memenuhi tujuan takdir sekaligus memberikan rasa aman pada keluarganya. Saat ingin menutup mata, sekali lagi Amlet diperlihatkan dengan sesosok Valkyrie yang membawanya ke indahnya cahaya Valhalla. Tamat. Kalau dilihat dari IMDb yang ratingnya 7,1/10, cerita film ini saya kasih rating 8/10. Dari adrenalin dan kebrutalannya saya kasih rating 9/10. Menurut kalian gimana? Setuju nggak kalau saya kasih rating 8/10 untuk keseluruhan film? Kalau kalian punya pendapat, mari berdiskusi di kolom komentar mengenai film yang satu ini. Film ini mengajarkan pada kita bahwa rantai dendam selalu bisa diputuskan dengan cara melakukan hal yang seharusnya dilakukan, seperti berperilaku baik ataupun kembali bertanggung jawab dengan apa yang kita tuai. Karena itulah, kita dalam hidup harus dapat mempertanggungjawabkan semua yang kita lakukan sekecil apapun itu. Segitu dulu untuk kali ini. Saya Tobi mewakili orang-orang yang masih mudik dengan bersembunyi di dalam truk, mengucapkan sampai jumpa di video selanjutnya dan kamsya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.